Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Dan juga harusnya kita bersyukur karena kita dicipta sebagai manusia yang punya gambar rupa Allah, yang punya akal budi, yang mengerti kekudusan, dan juga yang dapat berespon kepada Sang Pencipta. Saudara, apa sih beda manusia sama binatang yang lain, saudara? Oh, ada banyak sekali. Kalau orang ateis, mereka berkata, oh ada banyak kesamaan antara manusia dengan binatang lain, ada banyak kesamaan. Tapi sebenarnya saudara, lebih banyak perbedaannya. Dan perbedaan sangat-sangat signifikan sekali saudara. Saudara pernah perhatikan enggak? Kalau binatang ketemu kaca, dia ngaca enggak saudara? Ya, kalau binatang ketemu kaca, dia ngaca dulu enggak saudara? Enggak ada. Tapi kita manusia saudara, ketemu kaca otomatis langsung ngaca. Kata orang si narsis saudara. Tapi itu memang sudah sebagai gambar rupa Allah, melihat diri sendiri. Pernah melihat binatang tertawa terbahak-bahak saudara? Tidak pernah. Tapi cuma manusia bisa tertawa terbahak-bahak saudara. Kenapa? Menyatakan rasa senang, sukacita dan sebagainya. Itu baru dua yang baru saya sampaikan, perbedaan antara manusia dengan binatang. Maka saudara kalau misalnya anjing, dia kalau boleh pilih saudara, mau tukeran sama manusia, dia pasti mau tukeran saudara. Ayo tukeran, saya jadi manusia, kamu jadi anjing mau saudara. Maka jadi manusia saudara itu perlu banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena binatang lain pun juga saudara, kalau boleh jadi manusia, sih jadi manusia saudara. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, sekarang kita akan melihat sebuah penampilan dari Pak Rinto, juga dari Arini, Ibu Arini dan juga dari pianisnya siapa? Oh ya, dari pianisnya Jen akan menyanyikan sebuah lagu gubahan dari Pendeta Caleb Tong. Beliau adalah kakak dari Pendeta Stephen Tong yang di Bandung dan akan memainkan sebuah lagu berjudul Kasih yang Ajaib. Mungkin Jen mau sampaikan beberapa kalimat dulu, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Lagu yang akan kami mainkan berjudul Kasih yang Ajaib. Lagu ini diciptakan oleh Pendeta Caleb Tong, kakak dari Pendeta Stephen Tong dan juga pendiri dari gereja Hoim Tong. Keajaiban yang dimaksud adalah bahwa kasih itulah yang membawa Tuhan dari sorga turun ke bumi. Betapa besar kasih Allah itu sampai Allah sendiri turun dari tempatnya yang paling mulia untuk mencari kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 10 berbunyi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kiranya pujian yang indah ini mengingatkan kita akan kasih Kristus yang begitu besar dan ajaib bagi kita, dan kita semakin memasyurkan serta meninggikan nama Tuhan yang mulia. Inilah persembahan pujian dari kami, Kasih yang Ajaib.
Lagu yang sangat baik sekali dan dimainkan juga dengan sangat baik sekali. Lagu yang indah yang menggambarkan tentang kedalaman kasih Tuhan, dan lagu itu dari melodinya itu seperti membawa kita masuk ke dalam kedalaman kasih Tuhan. Tenang, dalam, dan membawa kita masuk ke dalam kedalaman kasih Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang lemah ini, dan kiranya Tuhan berkati apa yang sudah Dia persiapkan. Siapkanlah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, lembutkan jiwa kami yang sering kali terlalu kaku dengan keberadaan kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus melembutkan jiwa kami dan mempersiapkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kembali dari Lukas pasal yang ke-21, kita lanjutkan Lukas pasal yang ke-21. Kita membaca dari ayat 5 hingga ayat yang ke-6, kemarin 1 hingga ayat yang ke-4. Hanya 2 ayat saja, Lukas pasal 21 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, Lukas pasal 21 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan biarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, inilah suatu perikop yang sangat pendek sekali. Sangat pendek, hanya 2 ayat saudara. Seperti juga saudara, perikop sebelumnya juga sangat pendek. Hanya dengan 4 ayat saja bahkan saudara. Dan bahkan 2 perikop sebelumnya juga pendek sekali saudara. Itu di dalam ayat pasal yang ke-20. Ayat 41 hingga ayat ke-44. Yaitu ngomong tentang hubungan antara Yesus dengan Daud, kita sudah bahas. Dan juga perikop berikutnya, ayat 45 hingga ayat ke-47. Itu Yesus menasihatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Pendek saudara. Pertanyaannya, mengapa ada perikop yang panjang dan ada perikop yang pendek saudara? Panjang, karena apa? Karena memang perlu penjelasan detail untuk mengerti. Pendek saudara, kenapa? Karena memang mudah dimengerti. Dan juga saudara supaya orang bisa lebih fokus. Dan juga saudara itu sangat penting sekali. Saudara, pendek itu juga penting saudara. Seperti apa saudara? Seperti telegram. Kalau zaman dulu saudara, orang itu kirim pesan pakai telegram. Tidak boleh panjang-panjang. Pendek saudara. Kenapa? Karena sangat terbatas sekali. Ketika satu orang bernama H.G. Spafford yang menulis lagu It Is Well With My Soul, nyamanlah jiwaku, dan sebelumnya saudara, anak sama istrinya berlayar dari Old England, dari Inggris menuju kepada New England, Amerika. Dan di tengah perjalanan laut saudara, lalu kemudian kapalnya tenggelam. Kemudian saudara, banyak yang mati. Dan anak-anak dari H.G. Spafford mati semua saudara, 3. Sedih hatinya, kemudian akhirnya si istri kirim telegram kepada suaminya. Pendek kalimatnya. Yang selamat hanya saya. Saudara, cuma berapa kata? Yang selamat hanya saya. Cuma 4 kata. Terdiri dari beberapa huruf saudara. Kenapa? Karena itu sesuatu hal yang sangat penting sekali. H.G. Spafford waktu baca, dia ngerti saudara. Itu satu hal yang sangat-sangat penting, luar biasa saudara. Demikian juga dengan yang namanya perikop, yang pendek-pendek itu supaya orang lebih fokus dan supaya orang saudara ngerti. Ini sangat penting sekali. Wah, zaman dulu namanya telegram. Zaman sekarang namanya WA saudara. Berhubung enggak bayar, banyak orang kalau kirim WA saudara, waduh bercerita. Panjangnya luar biasa saudara. Dan itu bisa sangat membosankan sekali saudara. Jadi saudara kalau tulis-tulis WA itu jangan cerita saudara. Tulislah yang secukupnya orang ngerti, jadi orang mau baca, dan yang penting adalah maknanya orang mengerti. Dan tujuannya juga orang mengerti saudara.
Nah, di dalam pasal yang ke-21 ini saudara, sudah disampaikan tentang dua hal saudara. Dalam pasal ke-21, pertama, yang berkaitan dengan kejadian saat itu. Yang kedua, yang berkaitan dengan masa depan Israel dan akhir zaman. 2 poin saudara. Dan kemudian saudara, yang berkaitan dengan masa saat itu, yaitu apa? Yesus di bait Allah. Itu di dalam pasal ke-21 ayat 1-4. Yesus di bait Allah melihat dan memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Memasukkan koin-koin mereka itu ke dalam peti persembahan. Dan kemudian saudara, mata Yesus juga tertuju kepada seorang janda yang miskin yang juga memberikan persembahan. Itu adalah poin pertama, yaitu apa? Berkaitan dengan kejadian pada saat itu. Yang kedua saudara, berkaitan dengan masa depan Israel dan akhir zaman. Yang berkaitan dengan masa depan Israel saudara, itu ada 2. Yang pertama saudara, bahwa bait Allah yang megah, yang kokoh, yang hebat akan hancur. Yang kedua, kota Yerusalem juga akan dihancurkan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, yang berkaitan dengan akhir zaman. Bahwa nanti orang-orang Kristen akan mengalami banyak penderitaan. Dan juga akan ada banyak Mesias palsu nanti pada akhir zaman saudara. Yang berikutnya juga nanti Yesus akan datang kembali dan ada tanda-tanda yang menyertainya. Dan semua orang Kristen diminta untuk selalu waspada saudara. Pertanyaan saudara, mengapa kita perlu tahu bahwa pasal 21 ini dibagi menjadi 2 bagian saudara? Supaya pertama kita fokus. Yang kedua, jangan dicampur aduk saudara. Masa depan jangan ditarik menjadi masa sekarang. Masa sekarang jangan ditarik menjadi masa depan. Supaya jangan dicampur aduk saudara. Kalau dicampur aduk maka nanti saudara pasti akan kacau di dalam mengerti. Pasti akan membingungkan dan juga pasti akan menyesatkan saudara. 2 ayat yang tadi kita baca yaitu tentang masa depan bait Allah. Di mana semua orang begitu kagum dengan bangunan bait Allah. Yang luar biasa megah, yang luar biasa indah, yang luar biasa kokoh. Tetapi saudara, bagaimana respon Yesus? Yesus berkata, semuanya ini akan hancur. Di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu-batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, 4 ayat sebelumnya, itu Yesus memberikan peringatan. Memberikan pengajaran sangat penting. Bahwa jangan melihat orang atau menghargai orang dari nominal persembahannya. Ada orang kasih saudara uang persembahan bentuk koin besar-besar dimasukkan bunyi celing, celing. Dan kemudian saudara Yesus bilang, jangan menghargai orang berdasarkan nominal persembahannya. Tapi hargai orang dari hatinya saudara. Kenapa? Karena si janda miskin itu walaupun nominal persembahannya begitu kecil, hanya 2 peser atau 1 kuadran mata uang Romawi. 1 hari kerja adalah 64 kuadran. Dia cuma kasih 1 kuadran atau saudara sekitar 2.400 rupiah saja. Yesus justru saudara, dia ngomong kepada orang banyak. Dia bilang bahwa janda itu dia memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang-orang yang kaya memberi dari kelimpahannya. Nominal mereka memang besar saudara. Tetapi mereka memberikan dari kelimpahannya. Tetapi si janda ini dicatat miskin pula. Dia memberi dari kekurangannya saudara. Maka sesudah itu kemudian orang baru mengerti apa yang Yesus katakan saudara. Persembahan itu jangan dinilai dari nominalnya, tapi dinilai dari persentase hartanya saudara. Berapa persembahannya, berapa hartanya, dan berapa persentasenya, bukan dari nominalnya saudara. Dan kemudian di dalam 2 ayat ini, yaitu ayat 5 dan 6, Yesus memberikan peringatan sebagai ancaman. Yesus mengancam saudara. Jangan kira ya Allah adalah Allah yang cuma ngomong, aku mengasihimu. Enggak saudara.
terlalu banyak kalimat-kalimat ancaman dari Allah. Di dalam kelas PA kita sudah membahas tentang hari Tuhan. Waduh, luar biasa, begitu banyaknya kalimat-kalimat ancaman dari Allah, saudara. Kamu kagum sama bangunan ini. Hebat, indah. Tetapi semuanya akan dihancurkan, saudara. Pertanyaannya, saudara, mengapa Yesus memberikan peringatan atau ancaman kepada bangsa Israel? Dan kemudian, saudara, apa signifikansinya bagi kita sekarang? Pas banget, saudara. Kebetulan kita sedang merencanakan membangun sebuah gedung gereja yang lumayan cukup besar, saudara. Nanti kita akan lihat, saudara, apa hubungan ancaman Yesus terhadap gedung itu, saudara. Sebelum kita menjawab mengapa bait Allah yang begitu megah, kokoh, indah akan dihancurkan, maka kita harus tahu dulu tentang sejarah bait Allah atau asal mula bait Allah, saudara. Istilah bait Allah, bait bahasa Ibrani, bahasa Indonesia berarti rumah, saudara. Bait Allah atau rumah Allah. Saudara, istilah Betel atau bait Allah, saudara, itu pertama kali muncul di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Pada waktu Yakub melarikan diri dari ancaman Esau sesudah dia menipu Esau 2 kali. Esau ngamuk, dendam, pingin membunuh Yakub. Maka Yakub cepat-cepat pergi, saudara. Kemana? Kampung halaman bapaknya, yaitu di Mesopotamia. Dan di perjalanan dia bermimpi. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28, inilah asal mula pertama kali Betel atau bait Allah itu muncul. Kejadian pasal ke-28 kita baca dari ayat 10 hingga 12, kemudian ayat 16 hingga ayat yang ke-22. Song leader boleh naik ke atas. Kita membaca Kejadian 28, 10 sampai 12, kemudian 16 sampai 22. Dimulai dari saya ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan di situ bertubuh dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, demikian istilah Betel atau bait Allah atau rumah Allah itu pertama kali muncul, saudara, di dalam mimpi Yakub di dalam pelariannya ke Mesopotamia. Saudara, yang kedua apa, saudara? Di dalam sejarahnya, pada waktu bangsa Israel menggembara di padang gurun, sesudah mereka dilepaskan dari cengkraman Raja Fir'aun Mesir, dan kemudian saudara, di atas gunung Sinai, kemudian Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci dengan begitu banyak pernak-pernik, dengan begitu banyak syarat-syarat, dan disuruh buat kemah suci yang bersifat sementara, bukan permanen. Dan itu saudara kira-kira adalah tahun 1500 sebelum Masehi. Dan kemudian saudara, mereka terus menggotong-gotong kemah suci. Pada waktu tiang awan bergerak,
mereka mesti membongkar kemah suci, menggotongnya, dan kemudian pada waktu tiang awan berhenti, mereka mesti berhenti dan membangun kembali kemah suci, dan itu saudara itu sifatnya temporary atau bersifat sementara. Dan ketika saudara pada waktu Raja Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, kira-kira 500 tahun sesudah itu, kemudian dia merencanakan membangun rumah Allah yang bersifat permanen, bukan temporary. Tetapi Tuhan menolak, bukan kamu yang membangun, karena tanganmu penuh dengan darah, tetapi anak mula, yaitu Salomo, yang akan membangun bait Allah, atau Betel, atau bait suci, saudara. Salomo kemudian dia membangun bait Allah. 7 tahun, sangat lama, saudara. Tapi sayang, saudara, dia membangun istananya 13 tahun. Artinya saudara, Salomo lebih mementingkan istananya dibanding istana Allah. Dia membangun bait Allah tahun 957 yang super mewah, super bagus, saudara. Dan kemudian saudara sudah dia membangun, orang bersuka cita. Ini adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam di dalam rumahnya. Mereka begitu bangga, ini luar biasa sangat indah, saudara. Tapi kemudian itu cuma berlangsung kira-kira 400 tahun saja bait Allah, saudara. Karena pada tahun 586 sebelum Masehi, ada satu kerajaan dari Babilonia atau dari orang-orang Kasdim, mereka menyerbu Yerusalem dan menghancurkan bait Allah. Seorang raja bernama Nebukadnezar, saudara. Datang dari jauh dan kemudian untuk menghancurkan kerajaan selatan pada tahun 586 sebelum Masehi, saudara. Pertanyaannya, kenapa saudara Tuhan izinkan bait Allah, ada nama Allah bertahta di situ? Ini bukan nama kaleng-kaleng, ini adalah nama Allah pencipta langit dan bumi. Nama Allah semesta alam. Saudara, kenapa? Yunus, saudara, ketika dia ada waktu naik perahu dan kemudian perahu dihajar oleh ombak dan kemudian dia tertidur, orang-orang sudah berusaha mendayung, membuang segala muatan, tapi terus, saudara, angin tak berhenti-berhenti. Kemudian orang melihat, nah si Yunus tertidur, kemudian bangun, saudara. Waktu bangun kemudian ditanya, kamu asal dari mana? Kamu orang apa? Saya orang Ibrani asli. Saya orang Ibrani dan Allahku adalah Tuhan semesta alam. Langsung pucat semuanya, saudara. Kenapa? Karena Allah mereka adalah ada Allah gunung, ada Allah laut, ada Allah darat, ada Allah awan dan sebagainya, saudara. Tetapi Allahnya Yunus adalah Allah semesta alam. Mereka langsung pucat. Mereka kemudian langsung ketakutan, saudara. Begitu mendengar saja Allah semesta alam, mereka langsung takut luar biasa, saudara. Tapi kemudian saudara, bait Allah, di mana ada nama Allah di situ, Allah semesta alam, kemudian akhirnya berhasil dihancurkan oleh bangsa kafir, saudara. Kenapa? Karena mereka tahyul. Mereka berpikir, bait Allah ada di Yerusalem. Nama Allah ada di bait Allah, ada di Yerusalem. Selama bait Allah ada di Yerusalem, selama Allah ada di dalam bait Allah, tak mungkin mereka kalah perang, tak mungkin, saudara. Tak mungkin. Tapi kemudian kenapa mereka bisa kalah perang, saudara? Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Ini yang dilakukan oleh seorang raja bernama Manasye dan melakukan hal apa, saudara? Mari kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Manasye. 2, 3.
Dia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Saudara, Manasye nekat. Ini raja dicatat luar biasa sangat jahat. Dia mempersembahkan bukan domba, bukan sapi, bukan lembu, bukan binatang. Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Jahat enggak, saudara? Kemudian juga menaruh patung Asyera, patung-patung orang kafir itu ke dalam bait Allah, saudara. Allah luar biasa marah. Padahal dalam rumah itulah aku menaruh namaku. Namaku dipertaruhkan di situ. Lalu kemudian saudara, dipermalukan oleh bangsa-bangsa non-Israel. Karena apa? Karena ulah dari Raja Manasye, saudara. Dan kemudian bukan cuma itu, saudara. Orang-orang Yehuda juga, saudara. Mereka begitu kurang ajar di bait Allah, saudara. Kita buka di dalam Yehezkiel pasal 8 ayat 16. Ini sesuatu tindakan yang luar biasa kurang ajar, saudara. Yehezkiel pasal 8 ayatnya yang ke-16. Yehezkiel 8 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sembari sujud pada matahari di sebelah timur. Bayangkan saudara, 25 orang di bait Allah, mereka membelakangi bait Allah, mantatin bait Allah, saudara, dan kemudian mereka sujud ke matahari. Ini penghinaan terhadap bait Allah, saudara. Mereka pokoknya yakin selama bait Allah masih berdiri tegak, mereka tak mungkin bisa kalah. Kenapa? Karena masih ada Allah di situ, saudara. Tetapi orang-orang Israel tidak sadar, saudara. Baitnya masih ada, tetapi Allahnya sudah meninggalkan baitnya. Kita buka di dalam Yehezkiel pasal 10 ayat yang ke-18. Yehezkiel pasal 10 ayat yang ke-18. Di dalam judulnya LAI memberikan judul Kemuliaan Tuhan Meninggalkan Bait Suci. Kita baca Yehezkiel pasal 10 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Saudara, bait Allah masih ada, tetapi Tuhan sudah tidak ada, saudara. Mereka masih pede, tidak mungkin dikalahkan. Kenapa? Bait Allah masih berdiri kokoh, Allah masih ada di situ. Tapi mereka tidak sadar, Allah sudah meninggalkan baitnya, saudara. Maka kemudian ketika orang-orang Kasdim, orang-orang Babilonia, dari begitu jauh menyerang, saudara, langsung mereka kalah. Dan bait Allah itu dihancurkan, dan benda-benda bait Allah, begitu banyak harta, saudara, kemudian dibawa, diangkut menuju ke Babilonia, saudara. Dan kemudian, saudara, pada tahun 586, bait Allah dihancurkan, begitu indah dihancurkan. Dan kemudian saudara, mereka dibuang ke Babel, dan kemudian akhirnya Babel dikalahkan oleh Media Persia, terkenal dengan raja yang bernama Koresi, dan Koresi mengizinkan bangsa Israel pulang kembali ke negeri mereka, saudara. Untuk apa? Membangun bait Allah, saudara. Maka kemudian saudara, Kores
memberikan izin kepada Ezra, Nehemia dan kawan-kawan pulang kembali. Kemana? Ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Dan Raja Kores kemudian menugaskan seorang bernama Serubabel, seorang gubernur di Yudea, untuk membangun kembali bait Allah, saudara. Maka kemudian akhirnya dibangun dan kemudian itu ditahbiskan kembali, saudara. Kita buka dalam kitab Ezra pasal ke-6 ayat 15 hingga ayat 16. Ezra pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Ini adalah bait suci kemudian ditahbiskan kembali, saudara. Ezra pasal 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukacita. Saudara, Serubabel membangun rumah Allah kembali. Tetapi tidak semegah yang dibangun oleh Raja Salomo, saudara. Mereka punya bait Allah kembali, tapi tidak semegah yang dibangun oleh Raja Salomo. Itu pada tahun kira-kira, saudara, pada tahun 515 sebelum Masehi, bait Allah ditahbiskan kembali, saudara. Waktu terus berjalan dan kemudian media Persia dikalahkan oleh Yunani, terkenal dengan raja bernama Alexander Agung. Dan Yunani dikalahkan oleh Romawi, terkenal dengan kaisar bernama Julius Caesar. Dan kemudian, saudara, Roma memberikan mandat kepada Raja Herodes untuk memimpin Israel, saudara. Herodes bukan orang Israel, tapi menjadi Raja Israel. Dia adalah orang Idumea atau orang Edom. Maka saudara, bagaimana cara menarik hati orang Israel supaya mereka takluk sama saya, supaya mereka jangan benci sama saya, supaya mereka suka. Gak tanggung-tanggung, besar-besaran, saudara. Berapa lama dia pugar bait Allah? Gak tanggung-tanggung, saudara. Salomo membangun bait Allah 7 tahun. Dia merenovasi bait Allah, saudara, itu 64 tahun, saudara. Sampai dia mati pun belum selesai. Dia mulai renovasi bait Allah pada tahun 19 sebelum Masehi, saudara. Megah, mewah, indah, saudara. Saudara, batu-batu membangun atau memugar bait Allah enggak tanggung-tanggung, saudara. Seorang sejarawan bernama Flavius Josephus mencatat, saudara, batu-batu itu, saudara, panjangnya ada yang 12 meter, lebarnya 4 meter, tingginya bisa 6 meter, saudara. Ini lebar 4 meter, saudara. Lalu kemudian panjangnya persis kira-kira hampir sana 12 meter satu batu, saudara. Dan tingginya 6 meter. Megahnya luar biasa. Dulu pada waktu kami pergi ke Israel dan kemudian saudara turun di bawah Masjidil Aqsa. Dan disitulah, saudara, tempat di mana bait Allah Herodes itu ada. Waktu kami turun, lalu kemudian saudara itu melihat bagaimana sebuah batu luar biasa besar, saudara. Satu batu bukan sambungan, itu luar biasa besar sampai kaget. Ini segede apa ini batu? Saya tanya, ini beratnya berapa ya? 5.000 ton, saudara. Saya pikir bagaimana cara membawanya, memotongnya. Kenapa, saudara? Karena Herodes ingin membangun bait Allah yang luar biasa megah, yang luar biasa mewah, yang luar biasa indah. Dia memakai batu-batu pualam putih. Dan kemudian dilapis dengan emas, saudara. Maka dari kejauhan, saudara, kalau misalnya siang-siang hari langsung kelihatan silau, silau, saudara, megahnya luar biasa yang dibangun oleh Raja Herodes, saudara. Dan orang Israel mereka begitu bangga dengan bangunan mewah ini. Tetapi, saudara, sekali lagi terjadi, mereka tidak menyadari Tuhan sudah begitu marah kepada mereka. Kenapa? Karena pertama, bait Allah sudah dinodai oleh para pemimpin agama.
sudah dinodai oleh para pedagang yang gila-gilaan. Pada hari raya pendamaian, semua orang harus membawa binatang dan juga mereka harus membawa uang, saudara. Kasih persembahan kepada Tuhan. Dan saudara, mereka punya uangnya mata uang Romawi. Nggak berlaku di dalam bait Allah. Mereka mesti tukar ke dalam mata uang Yahudi, saudara. Saudara, nilai tukar itu, saudara, itu gila-gilaan mahalnya, saudara. Kambing domba yang dibawa, saudara, itu menakutkan sekali. Mereka bawa dan mereka harus diperiksa. Ini kambing atau domba, sakit tidak, cacat tidak, saudara. Itu mereka mesti lewati 126 meja. Meja pertama periksa, oke. Meja kedua, oke. Sampai 126 meja, saudara. Jangankan sampai meja 126, saudara. Baru meja 10 sudah tidak lolos, saudara. Oh, tidak bisa nih, pulang, ganti lagi, saudara. Repot. Maka kemudian supaya nggak repot, beli aja sama kami, dijamin sudah pasti beres semuanya. Persembahan buat Tuhan, saudara. Dijualnya luar biasa, mahal, saudara. Maka pada waktu Yesus ketika dia masuk dalam bait Allah, melihat pemandangan seperti dia ngamuk luar biasa, saudara. Dihancurkan, ditunggang balikan meja-meja para penukar uang. Dihancurkan, saudara. Orang Israel begitu bangga. Wih, megah banget. Bait Allah, gedungnya megah banget. Tapi mereka sudah tidak sadar, Allah sudah marah kepada mereka, saudara. Kenapa? Karena bait Allah sudah dicemari. Yang kedua, saudara, mereka beribadah cuma menjalankan ritual tanpa spiritual, saudara. Mereka cuma ritual, datang kepada Tuhan, cuma sembahyang ritual, saudara. Tanpa spiritual, saudara. Tanpa spirit, tanpa hati. Pokoknya saya sudah beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan benci sekali, saudara, dengan orang beribadah cuma ritual saja. Saya harap, saudara, kita semua beribadah bukan cuma jadi sebagai ritual. Hari Minggu ibadah enggak, saudara. Tapi ada satu spiritual, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kemudian Yesus mengancam akan menghancurkan bait Allah, saudara? Karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Bukan cuma menolak, bahkan mereka merencanakan pembunuhan kepada Yesus, saudara. Di dalam pasal ke-21 yang tadi kita baca, saudara, ayat 5 dan 6, itu sebenarnya adalah kali ketiga Yesus meninggalkan bait Allah. Pada waktu Yesus keluar dari bait Allah meninggalkan, kemudian murid-muridnya bilang, itu bagus banget loh, saudara. Itu kali ketiga. Dan Yesus memberikan ancaman. Saudara, dalam 3 hari Yesus, saudara, dia ke bait Allah, dan 3 kali, saudara, Yesus keluar dari bait Allah. Injil Markus mencatat lebih detail, saudara. Kapan di hari pertama? Hari pertama, saudara, adalah ketika Yesus, dia sudah disambut oleh orang-orang. Mereka menyambut Yesus yang naik keledai dari Betania menuju Yerusalem. Dan mereka membuka jubah mereka, menaruh di jalan-jalan. Mereka melambai-lambaikan daun palem dan berkata, Hosana, Hosana bagi sang raja. Dan tak lama kemudian Yesus masuk ke dalam bait Allah, saudara. Tapi dalam bait Allah Yesus tidak disambut. Kemudian Yesus keluar, itu hari pertama, saudara. Coba kita buka di dalam Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11 kita buka. Kita baca dari ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 kita baca dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Ini adalah hari pertama Yesus ke Yerusalem dan hari pertama atau kali pertama Yesus masuk ke dalam bait Allah, kemudian dia keluar lagi. Markus 11, 9 sampai 11, kita baca sama-sama, 2, 3. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, dia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, dia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara, Yesus sudah disambut oleh orang-orang, ia adalah Mesias.
mengendarai seekor keledai. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini Mesias, saudara. Kemudian Yesus masuk ke bait Allah. Di bait Allah tidak disambut. Dan kemudian Yesus keluar lagi, saudara. Itu hari pertama, kali pertama. Kemudian saudara, pada hari yang kedua, saudara, Yesus masuk lagi. Dan kemudian di situ, saudara, Alkitab mencatat Yesus menyucikan bait Allah. Yesus meluluh lantakan bait Allah, diobrak-abrik, saudara. Yesus masuk lagi, saudara, melakukan itu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama? Cuma satu, saudara, merancang pembunuhan kepada Yesus. Kita buka ayat yang ke-18-nya, saudara. Markus 11 ayat yang ke-18-nya. Ini sesudah Yesus mengobrak-abrik bait Allah, saudara. Para pedagang diusir, dan kemudian saudara, di dalam pasal 11 ayat 18, kita akan melihat, saudara. Kita baca 18 dan 19. 2, 3. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota, saudara. Yesus sudah masuk ke dalam bait Allah, dan kemudian dia menyucikan bait Allah dari yang najis. Kemudian imam kepala, saudara, mereka merencanakan pembunuhan kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat, malam itu kemudian Yesus keluar lagi dari bait Allah, saudara. Itu kali kedua, hari kedua. Dan pada hari ketiga, saudara, ada isyarat buruk. Kenapa, saudara? Karena dalam Injil Markus dicatat, saudara, ada pohon ara yang sudah mengering. Dan kemudian, saudara, di dalam hari ketiga, Yesus masuk lagi bait Allah, saudara, yang ketiga kali, saudara. Kemudian sebelumnya mereka bertanya jawab dengan Yesus. Memberi pertanyaan bernada permusuhan kepada Yesus. Mereka tanya sama Yesus, dengan kuasa manakah? Dengan otoritas apakah engkau melakukan semuanya itu? Kepada Sakeus, saudara, Yesus berkata bahwa aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan kuasa apa kamu melakukan hal itu? Kemudian Yesus dilulukan pada waktu masuk dalam Yerusalem. Mereka bertanya, dengan kuasa apa kamu melakukan seperti itu, saudara? Dan kemudian, saudara, Yesus jawab dengan apa? Yesus jawab dengan memberikan perumpamaan yang pedas luar biasa. Tentang seorang tuan kebun anggur, membuka lahan, kemudian saudara disewakan kepada orang-orang, kemudian si tuan anggur pergi ke negeri yang jauh, dan kemudian di akhirnya saudara harus minta uang sewa. Dan kemudian mereka marah, para penyewa tidak tahu diri, kemudian membunuh anak dari si pemilik anggur, saudara, kebun anggur. Dan Yesus berkata dalam perumpamaan itu, si tuan itu tentu akan marah dan akan membunuh orang yang menyewa kebun anggur, saudara. Yesus membalas pertanyaan mereka, saudara, dengan perumpamaan yang sangat pedas tentang kebun anggur yang diserahkan pada orang lain. Dan kemudian, saudara, itu berakhir di bait Allah dengan kecaman terhadap para pemimpin agama, para ahli Taurat. Yesus berkata sama murid-muridnya, hati-hati dengan mereka, ahli-ahli Taurat, munafik. Mereka menelan rumah janda-janda. Mereka suka duduk di tempat terhormat. Mereka suka pakai jubah yang panjang-panjang untuk dihormati. Hati-hati sama mereka, saudara. Dan kemudian saudara, Yesus keluar ketiga kali dari bait Allah, saudara. Bait Allah, saudara, di mata Yesus itu tampak seperti sarang penyamun. Bait Allah, saudara, itu adalah sesuatu yang penuh dengan ancaman. Dan cuma, saudara, berisi kematian. Padahal, saudara, bait Allah, Tuhan sudah ngomong melalui Nabi Yesaya, rumahku akan disebut rumah doa. Kenapa sekarang menjadi rumah penuh ancaman? Kenapa menjadi seperti sarang penyamun, saudara? Mari kita buka dari Yesaya pasal ke-56 ayat 7. Jauh-jauh hari, 700 tahun sebelum Yesus, Nabi Yesaya berkata, saudara, Yesaya 56 ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, saudara. Sudah dikasih tahu oleh Nabi Yesaya, bait Allah disebut sebagai rumah Allah dan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Tapi mereka menajiskan. Dan Yesus bilang, ini sarang penyamun, ini bukan rumah doa, saudara. Yesus ngancam mereka. Yang kamu kagumi, suatu ketika akan hancur. Tidak ada satu batu terletak di atas batu lainnya, tidak menempel, saudara. Tapi sayang, 1000 sayang, saudara, ancaman Yesus dianggap sepi. Ancaman Yesus dianggap sepi. Itu anggap, saudara, tahun 30-an anggap saja. Andalan tidak mungkin. Kenapa? Ini bait Allah, ini rumah Allah. Di mana rumah Allah, di situ Allah berdiam. Tidak mungkin bisa kalah, saudara. Ini megah, batu besar-besar, kokoh luar biasa. Tidak mungkin bisa kalah oleh Romawi, saudara. Tapi saudara, ancaman Yesus dianggap sepi. Pada tahun 70, Romawi, saudara, mengutus Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem, sekaligus menghancurkan bait Allah, saudara. Dibakar habis bait Allah. Oh, masih ada batu nempel sama batu. Jenderal Titus, saudara, tidak peduli. Hancurkan, saudara. Bakar sampai luluh lantak. Sudah kemudian terbakar, getas, dorong, saudara. Hancurkan, saudara. Kenapa? Karena mereka menganggap sepi peringatan Yesus, saudara. Mereka tidak pernah belajar dari pengalaman pertama. Mereka cuma pikir, tahyul, kalau bait Allah masih berdiri, Tuhan masih di sana. Kita tidak mungkin bisa kalah, saudara. Tapi mereka sadar, Tuhan sudah meninggalkan bait Allah, saudara. Dan kali ini, saudara, mereka ulang kembali pengalaman yang sama. Mereka tolak Yesus sebagai Mesias, saudara. Saudara, mereka tidak sadar. Pada waktu Yesus masuk dalam bait Allah dan kemudian menyucikan bait Allah, menghancurkan meja penukar uang, melepaskan burung-burung yang dijual begitu mahal. Mereka tidak sadar, saudara, Yesus adalah Allah atau tuan rumah atas bait Allah, saudara. Mereka nggak sadar. Pada waktu Yesus meninggalkan bait Allah, saudara, mereka nggak sadar bahwa itu juga pernah dilakukan oleh Allah pada waktu tahun 586 sebelum Masehi. Saudara, artinya adalah apa? Artinya, saudara, bahwa bait Allah tanpa kehadiran Allah itu cuma gedung, saudara. Sekarang bagaimana dengan gedung gereja ini sekarang, saudara? Apakah Allah hadir, saudara? Saya persiapkan khotbah ini, gemetar, saudara. Ini gue ngomongin 2000 tahun yang lalu, saudara. Bait Allah dikagum-kagumi, Tuhan tidak hadir. Nah, bagaimana dengan gereja ini, saudara? Bagaimana dengan gedung gereja ini? Apakah Allah hadir, saudara? Apakah kita merasakan kehadiran Allah, saudara? Sekarang ini, saudara. Bukan kehadirannya dibuat-buat. Banyak orang, saudara, buat-buat kehadiran Allah dengan musik yang hingar-bingar. Allah hadir. Dengan teriak-teriak dan dengan bahasa yang katanya bahasa roh. Allah hadir, saudara. Kehadiran Allah tidak boleh dibuat-buat dan jangan dibuat-buat, saudara. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan, diamlah dan ketahuilah aku, saudara. Kita bisa tahu Allah hadir, saudara. Pada waktu kapan? Pada waktu kita diam. Tenang, saudara. Baru kita bisa menyadari kehadiran Allah. Kehadiran Allah tidak boleh dibuat-buat, saudara. Dan kehadiran Allah ditandai dengan pemberitaan firman Allah yang sejati, saudara.
Saya nggak tahu bagaimana banyak gereja, bagaimana pengkhotbahnya. Apakah dia memberitakan firman Allah yang sejati, saudara? Atau hanya memberitakan, saudara, untuk menyenangkan pendengarnya, saudara? Market oriented, selera pasar. Apa selera pasar sekarang? Oh, sekarang orang sedang dalam kesulitan besar pasca pandemi, maka harus khotbah bagaimana lolos dari kesulitan besar, saudara. Tetapi apakah betul-betul, saudara, waktu membaca Alkitab ini firman Allah, aku mesti menyampaikan ini, suka tidak suka, saudara? Saudara, kehadiran Allah di gereja ditandai dengan pemberitaan firman Allah yang sejati. Yang kedua, saudara, ditandai dengan kekudusan hidup, saudara. Saudara, Tuhan Yesus berkata, orang yang suci hatinya, dia melihat Allah, saudara. Orang yang kudus hatinya, dia melihat Allah. Dia merasakan kehadiran Allah, saudara. Yang ketiga, saudara, tanda kehadiran Allah di dalam gereja. Ada persekutuan yang hidup, saudara. Karena bagaimana cara kita melihat kanan kiri kita, saudara? Punya persekutuan atau tidak, saudara? Yang berikutnya lagi, saudara, ada puji-pujian yang agung, yang hidup, saudara. Pada waktu kita menyanyikan puji-pujian bagi Allah, saudara, apakah kita betul-betul bisa merasakan keagungan sebuah pujian? Dan kemudian apakah kita bisa menghidupkan pujian itu, saudara? Bukan dengan kerasnya suara musik, bukan dengan hingar-bingar, saudara, enggak. Saudara, gedung bait Allah sudah hancur. Tetapi saudara, bait Allah itu bukan sudah gedung lagi. Paulus bilang, siapa bait Allah? Ya kamu. Saudara, kamu bukan pribadi, kamu adalah gereja nih, saudara. Ada pendeta, bagaimana caranya supaya jemaatnya dari merokok jadi tidak merokok, saudara. Dia pakai ayat ini. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ada pendeta nekat, saudara, bagaimana cara menyetop orang jemaat yang ngerokok menjadi enggak ngerokok. Ingat, kamu adalah bait Allah, roh Allah di dalam kamu. Kalau kamu merokok, asap masuk ke dalam. Kemudian roh kudus bisa terbatuk-batuk, katanya. Jadi supaya roh kudus tidak batuk-batuk, ya jangan merokok, berhenti merokok. Saudara, ini bukan pribadi, ini adalah kamu. Kamu adalah gereja, saudara. Kamu adalah gereja, bukan pribadi. Saudara, mari kita coba lihat, saudara, apakah Allah hadir di dalam gereja? Sekali lagi, bukan gedung. Di dalam gereja Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Apakah Allah hadir di dalam gereja Tuhan, saudara? Jikalau tidak hadir, saudara, percuma kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Injil Lukas pernah nyindir, saudara, sindiran kelas berat. Kita terakhir buka dari Lukas pasal 3. Sindiran kelas berat, saudara. Kepada imam dan juga kepada istana. Lukas pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita membaca Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2. Sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisania raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Saudara, pada waktu raja ini jadi raja di mana? Raja ini di mana? Imam besar Hanas dan Kayafas di dalam bait suci, saudara.
Tapi datanglah firman Tuhan ke padang gurun. Tidak dalam bait Allah. Padang gurun, tidak ada gedung saudara. Tapi firman Allah, dia mau datang ke padang gurun. Berarti saudara, itulah gereja saudara. Di mana ada firman Allah, itulah gereja saudara. Sekarang terakhir adalah apa saudara? Kita lihat diri kita. Apakah orang merasakan kehadiran Allah melalui diri kita? Bait Allah begitu megah, Allah tidak hadir, hancur saudara. Pertanyaan buat kita, apakah orang bisa melihat Allah hadir di dalam diri kita? Apakah orang bisa melihat Allah hadir di dalam gereja saudara? Kalau tidak saudara, buat apa? Bait Allah begitu besar, gede, agung, megah. Allah nggak hadir, dihancurkan saudara sama Allah dengan memakai tangan Jenderal Titus. Sama saudara, kalau kita sebagai gereja Tuhan, Allah tidak hadir dalam hidup kita saudara, mungkin kita juga akan dihancurkan saudara. Biarlah firman Tuhan yang tidak enak ini saudara, mengingatkan, menegur, mengancam kita saudara. Dan jangan anggap sepi ancaman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu masuk bukan cuma di dalam kognitif kami, otak bagian luar kami, tetapi masuk ke dalam otak yang terdalam, yaitu hati kami. Biarlah kiranya kami tidak menganggap sepi setiap peringatan dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau juga tolong kami, berkenan hadir di dalam kehidupan kami, supaya orang dapat melihat kehadiran Tuhan melalui diri kami. Nama-Mu dipermuliakan, dan kami juga bisa merasakan sukacita yang mendalam, karena kehadiran Tuhan menyukakan hati kami. Berkatilah apa yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan tolong kami, Roh-Mu yang kudus menyimpan ke dalam jiwa kami, sampai seumur hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.